Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan mereka berdiskusi bersama Apologet Kristen, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan kepanasan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Apologet Kristen, di mana dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan, mereka tidak terima. Maka dari itu mari kita simak secara baik debat ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Ya, mari kita menyaksikan bersama debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Eh, saya kira Bang Suma bukannya menjawab argumentasi saya ya, tapi menghindari lalu lari pada ajang bertobat. Saya tidak peduli ajang bertobat atau tidak bertobat, tapi yang saya ingin tekankan, Adam memang melakukan dengan kehendaknya dosa itu, tapi Allah tahu hal itu pada minus tak terhingga. Bagaimana mungkin Adam tidak melakukan? Kalau Adam tidak melakukan, rencana Allah gagal. Dan itu nabrak Ayub 42 ayat 92 yang tadi sudah saya bacakan. Jadi Allah tahu itu, yang dia ketahui itu pasti terjadi. Allah tahu Adam bakal jatuh. Pasti Adam jatuh. Kalau pasti jatuh, itu tertentu. Kalau tertentu, itu ditentukan, tidak bisa tidak. Apakah terjadinya itu nanti melalui free will-nya Adam atau apapun godaan setan, tapi pokoknya itu pasti terjadi. Jadi, bentar. Saya kira tidak dijawab argumentasi saya. Kalau Allah itu tahu pasti terjadi, kalau pasti terjadi tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan? Saya mengatakan Allah menentukan. Bang Suma tidak setuju? Tolong berikan jawaban alternatif. Bagaimana mungkin sejak minus tak terhingga sudah tertentu Adamnya jatuh, dan juga sudah tertentu semua peristiwa yang lain. Lalu ini jelas berhubungan dengan apa yang dalam Kristen disebut predestinasi ya. Cuma predestinasi itu seringkali dalam urusan keselamatan. Dan kalau yang tadi saya bicarakan itu predestinasi dalam arti luas, mencakup segala sesuatu. Nah sekarang kalau predestinasi dalam urusan keselamatan, saya akan membacakan Roma pasal 9. Roma 9, saya akan bacakan mulai dari ayat 10 dan terusnya ya. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Kata-kata itu yang salah, sebetulnya berdasarkan dia yang memanggil. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Perhatikan, Tuhan tidak mengasihi semua. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Dia memilih Yakub, dia tidak memilih Esau. Dan itu sudah dilakukan sebelum anak-anak itu dilahirkan. Belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi Allah memilih itu kasarnya semaunya dia. Dia mau pilih si A, dia pilih si A. Dia tolak si B, dia tolak si B. Dia memilih Yakub, dia membenci Esau. Jika demikian, apakah yang kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Adanya pertanyaan, apakah Allah tidak adil, membuktikan adanya predestinasi. Dari semula orang itu dipilih siapa yang akan masuk ke surga dan siapa yang akan masuk ke neraka. Ini teologi dari Calvinisme ya. Saya seorang Calvinis. Kalau saudara bertemu dengan orang yang Armenian, maka ceritanya akan lain. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau. Membangkitkan itu bukan maksudnya dibangkitkan dari orang mati ya, tapi memunculkan ke dalam sejarah, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Firaun jelas ditegarkan, tapi akhirnya dia dibinasakan. Tapi dia menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, dia menegarkan siapa yang dikehendakinya. Semua tidak tergantung kehendak orang, usaha orang, tapi tergantung kemurahan hati Allah. Dia akan menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau menaruh belas kasihan. Dia akan bermurah hati pada siapa dia mau bermurah hati. Kalau
Bang cuma mau kesaksian saya. Saya ini tidak lahir dari keluarga Kristen ya. Tidak ada satu yang Kristen. Saya lahir dalam satu keluarga kafir, 10 orang dalam keluarga semua kafir. Bukannya kami komunis ataupun ateis, tapi kami tidak religius. Jadi boleh dikatakan tidak punya agama. Kalaupun saya sekolah di sekolah Kristen. Tapi saya tidak punya agama. Dan saya tidak ke gereja. Saya bahkan ada sedikit kebencian kepada Kristen. Satu orang tante saya yang begitu fanatik dengan Kristen, setiap datang ngomong gereja, ngomong Yesus, dan jengkelnya setengah mati saya kalau dia datang ke rumah saya masuk kamar, saya tinggal. Tapi pada waktu saya di tingkat 2, saya di ITS, saya dapat problem dalam studi saya, dan saya berdoa kepada Tuhan yang tidak saya kenal. Karena saya sekolah di sekolah Kristen yang sudah berdoa kepada Yesus. Dan ajaib, saya pikir saya pasti tidak lulus pada satu ujian itu. Ternyata saya lulus. Saya tahu bahwa saya lulus bukan karena saya pintar. Saya lulus bukan karena saya belajar, sekalipun saya memang belajar. Saya lulus karena Tuhan menjawab doa saya. Dan itu kali pertama dalam seumur hidup saya, pada usia sekitar 19 tahun. Saya merasakan bahwa Tuhan cinta pada saya. Dan itu mulai mendorong saya untuk pergi ke gereja. Kalau dulunya saya pergi ke gereja hanya cari cewek, saat itu saya mulai pergi ke gereja mencari firman Tuhan, betul-betul mencari firman Tuhan. Jadi bukan saya mencari Tuhan, Tuhan mencari saya. Nanti saya akan berikan ayatnya. Dan saya mencari Tuhan, cari pendeta-pendeta yang khotbahnya bagus. Dan pada satu banyak khotbah-khotbah pendeta yang khotbahnya penuh dengan penginjilan. Dan saya mendengar Injil itu. Dan saya lalu percaya kepada Kristus. Dan akhirnya kebablasan malah jadi hamba Tuhan. Apa yang dulu saya benci, kok bisa tahu-tahu saya jadi Kristen? Bahkan saya menjadi seorang hamba Tuhan, jadi pendeta. Kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah kepingin jadi pendeta. Saya tidak pernah kepingin jadi Kristen. Tapi kalau Tuhan memilih saya, tidak bisa tidak. Pilihan Tuhan itu tidak bisa gagal. Rencana ke Allah itu tidak bisa gagal. Dia punya predestinasi untuk saya. Dan puji Tuhan, saya dipredestinasikan untuk selamat. Orang-orang yang dipredestinasikan untuk binasa, sampai mati pun tidak akan percaya kepada Kristus. Tidak akan menjadi orang Kristen. Mau diinjili 1000 kali pun dia tidak akan percaya. Jadi karena saya itu Kristen, itu saya yakin Tuhan memilih saya. Dan lalu melahirkan saya dan memberikan saya iman. Iman itu anugerah ya. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi percaya kepada Kristus dan menderita itu satu paket. Kalau jadi orang Kristen itu pasti banyak penderitaan. Setan menyerang dan sebagainya, banyak penderitaan. Sejak saya Kristen, apalagi sejak saya jadi hamba Tuhan, penderitaan itu luar biasa banyaknya. Kalau saya percaya kepada Kristus, saya mesti menderita untuk Dia. Tapi di sini saya tidak persoalkan penderitaan dulu. Saya cuma tekankan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi iman kepada Kristus untuk karunia. Kalau tidak dikaruniakan, kalau tidak diberikan, tidak akan saya bisa menjadi percaya. Yesaya 18 itu memang orang yang berbuat dosa yang dihukum dan sebagainya. Tapi sudah pernah saya jelaskan ada perkecualian. Dosa Adam itu menjadi dosa asal bagi orang Kristen, bagi semua orang. Sehingga semua orang sejak lahir sudah lahir dalam keadaan berdosa. Lalu dosa-dosa orang yang percaya itu ditimpakan kepada Kristus. Dan Kristus tidak dihukum untuk menggantikan orang-orang yang percaya ini. Lalu kebenaran Kristus diperlakukan kepada orang-orang yang percaya. Kau udah kemana ya? Jadi kebenaran Kristus diperlakukan orang-orang percaya sehingga saya disebut sebagai orang benar atau orang kudus. Sekalipun hidup saya ini penuh dengan dosa. Ya. Nah sekarang akan saya tunjukkan Lukas 19 ayat 10. Kenapa kok jadi ada gema ya? Bang Kores, Bang Kevin di mute coba. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi pada waktu orang berbuat dosa dan dikatakan terhilang dalam Alkitab itu, bukan orangnya mencari Tuhan.
tapi Tuhannya datang untuk mencari dia. Pada waktu Adam berbuat dosa, apa yang dia lakukan? Apakah dia cari Tuhan? Dia bersembunyi. Dan Tuhan yang cari dia, di manakah engkau? Dan Lukas 19 ayat 10 ini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari, dia menyelamatkan. Kalau dia tidak mencari saya lebih dulu, saya tidak akan mencari dia. Inisiatif ada pada dia dan bukan pada saya. Kalau digantungkan pada free will saya tidak akan mencari dia. Seperti tadi saya katakan, saya ada semacam kebencian terhadap Kristen dulu. Lalu orang Farisi yang menjadikan salib Kristus dan sebagainya. Pendeta, Afwan, dikit. Kembaliin ke tema ya. Temanya kan penyaliban tuh. Lanjutin ke sana arah argumennya, Ya. silakan. Ini orang Farisi menjadikan salib itu, saya tidak habis pikir kenapa itu bisa diucapkan ya. Karena bagaimana bisa orang Farisi? Paulus memang dulunya Farisi, tapi dia jadi Kristen. Jadi saya cuma tolong dijawab argumentasi saya karena saya yakin Bang Suma tidak menjawab, cuma menghindar. Lalu membicarakan pertobatan Adam dan sebagainya. Saya tidak butuhkan pertobatan Adam. Kalau Allah tahu, itu pasti terjadi. Kalau terjadi itu pasti tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan alimul ghaibi wasyahadah. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang gaib dan mengetahui sesuatu yang nampak. Bahkan kemudian Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in alim. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Allah dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Tapi alangkah bejatnya ketika Tuhan yang menentukan seseorang untuk jahat. Memilih ini untuk jahat, memilih ini untuk baik. Jadi Tuhan, tadi saya sudah menjelaskan kepada pendeta. Kebenaran itu semuanya sudah diserahkan semuanya kepada manusia. Adam sudah diberikan lebih awal. Silakan kamu makan. Tapi jangan kau makan yang satu ini. Kan sudah dikasih pilihan. Tapi dia tetap makan. Apa yang terjadi kemudian ya? Kena dia imbasnya. Karena dia yang memilih itu. Kan sudah dikatakan jangan kamu makan. Tapi dia makan. Berarti dia yang memilih. Bukan Tuhan yang memberikan pilihan kepadanya. Tapi Allah tahu. Sebelum Adam memilih, Allah sudah tahu Adam nanti akan kelak jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan berarti begitu Allah tahu, lantas Allah datang. Jangan melakukan dosa. Oh, nggak bisa kayak begitu. Kalau itu yang terjadi, tidak ada lagi kejahatan di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada kejahatan di atas muka bumi ini, berarti tidak akan ada kebaikan di atas muka bumi ini. Karena segala sesuatu dicipta oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, ya tidak ada surga. Harus berimbang. Maka kita diberi akal untuk memilih antara kedua pilihan yang Tuhan kasih. Nah, ketika Pak Pendeta mengatakan kemudian bahwasanya Bapak tadinya benci kepada Kristen, kemudian doa. Pak, apa yang Bapak ceritakan kesaksian kayak begitu? Semua juga agama lain mengalami yang kayak begitu. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Pesan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku. Nah, tante bapak datang membawa namanya ke rumah. Yesus Tuhan. Waspadalah kepada dia. Kata Yesus, itu jelas dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau mengikuti mereka. Bapak malah mengikuti. Padahal Yesus mengatakan jangan kau ikuti orang-orang yang membawa namaku. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa orang Hindu juga, orang Buddha juga, bahkan ateis, bahkan orang yang tidak bertuhan pun mengalami keajaiban-keajaiban seperti yang Bapak lakoni. Kemudian terkait dengan penyaliban ini, ya, bahwasanya kembali kita mengurai penyaliban bagi Yahudi hanya berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Satu, nggak bisa dirubah itu, nggak bisa dirubah. Ulangan 21 nomor 23. Yang kena kutuk adalah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Itu jelas, tidak bisa kita ganggu-gugat apa yang sudah menjadi kesepakatan Tuhan terhadap apa yang menjadi ketetapannya. Kemudian ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima kutuk, orang yang menerima suap adalah orang yang menerima kutukan. Kemudian orang yang menerima suap adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Yudas kemudian dalam Yohanes 12 nomor 6 adalah orang yang menerima suap, maka dialah yang terkutuk. Sedangkan ketetapan Tuhannya adalah orang fasik dan pengkhianat harus menjadi ganti bagi orang yang kemudian jujur,
dan orang yang benar. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar, Yesus ini orang jujur, atau dia ini orang fasik? Kalau saudara mengatakan bahwasanya ada pengakuan saudara tadi mengatakan bahwa manusia tidak bisa menebus manusia, manusia tidak bisa menebus orang lain, maka Kristus harus turun untuk menebus dosa orang lain karena dia satu-satunya orang yang suci. Justru kalau Yesus itu orang yang suci, maka dia haram hukumnya untuk disalibkan. Tidak boleh dibunuh orang yang benar, Pak, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen boleh, karena itu ajaran di luar daripada agama Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Matius 4 nomor 6, iblis datang, Pak. Iblis datang kemudian mengatakan mencobai Yesus. Apa pencobaan yang dilakukan kemudian oleh iblis kepada Yesus? Dikatakan begini, wahai Yesus, sini aku bawa kau ke atas bumbungan bait suci. Buang dirimu ke bawah. Jika kau betul adalah anak Elohim, dalam hal ini hamba yang suci, orang yang taat, yang diutus, kemudian orang yang diurapi, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau Yesus ini benar-benar adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba yang suci, orang pilihannya, maka dia akan diselamatkan dari penyaliban. Karena dia adalah orang yang suci, dia adalah anak Elohim. Kata iblis, ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab yang tertulis itu berbunyi, malaikat akan diutus untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis di Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91, jelas sekali di situ tertulis bahwa apa yang dikatakan oleh iblis ini, itu betul adanya dan tidak bisa kita pungkiri. Mazmur 91 berbicara mengenai anak Elohim. Dan ini adalah nubuatan untuk Yesus. Apa yang dikatakan? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sampingmu, tetapi mereka tidak akan menimpahmu. Nah, ini tertulis di Mazmur 91. Engkau hanya menonton pekerjaan orang-orang yang fasik. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat, Yesus anak Maria diangkat, dia hanya menonton orang fasik yang menggantikan dia disalib. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang yang benar terangkat ke langit. Dan kata Tuhan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yesus Tuhan mengatakan, dikatakan sini, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ibrani 5 nomor 7. Di dalam dan sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, dikatakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menyentuh kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba, iblis mengatakan kepada Yesus, wahai Yesus, buang dirimu ke bawah. Jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau dengan menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis. Apa kata nubuatan tentang Yesus? Matamu hanya menonton orang-orang fasik. Lalu di data nomor selanjutnya dikatakan, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Dalam kesalehannya dia berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari kematian. Berarti dia tidak menyentuh mati. Berarti dia terangkat. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, berarti dia diangkat ke langit dan masih hidup sampai hari ini. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan diberi rizki di sisi Allah. Dengan panjang umur aku selamatkan engkau. Diangkat ke langit dan hanya menonton orang-orang yang fasik yang sedang disalibkan. Ini data, Pak. Iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau menatang di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16 adalah perlindungan Tuhan yang mutlak harus diterima oleh Yesus. Kalau Yesus itu adalah anak Elohim, wajib hukumnya. Maka Yesus dikatakan, meskipun 10.000, meskipun 1.000 di kananmu, di kirimu, dia tidak akan menyentuhmu. Betul, Yesus terangkat, alias Nabi Isa alaihissalam terangkat, yang menggantikan juga Yesus namanya.
tetapi yang menggantikannya itu adalah orang fasik pengkhianat. Ini nubuat untuk Yesus. Mazmur 91 berdasarkan pencobaan iblis kepada Yesus pada saat Yesus diangkat ke bait suci. Demikian Pak. Jadi jelas sekali, kalau Bapak mengimani penyaliban, ya silakan karena Bapak adalah Kristen. Tapi orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai salib terhadap orang suci, melainkan penyaliban itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku dosa, kepada orang fasik dan pengkhianat. Dan Islam kemudian datang meluruskan bahwa sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Silakan Bang Kores diambil alih hal ini ya. Siap. Moderatornya. Oke. Ya Ikhwan, dicatat tiap guru udah ngomong apa dicatat, itu ilmu semua itu. Silakan Pendeta Buas. Oke, saya persempit saja ya, karena saya merasa Bang Suma tetap belum menjawab argumentasi saya tadi. Adam jatuh itu ditentukan, dan penebusan Kristus ditentukan, dan dosa-dosa kita semua ditentukan. Dan saya mengatakan Allah tahu semua itu akan terjadi. Kalau Allah tahu, maka semua itu tertentu. Kalau tertentu itu kok bisa? Pada minus tak terhingga semua itu sudah tertentu, dosa Adam, dosa kita, penebusan Kristus, semua tertentu. Kok bisa seperti itu? Saya mengatakan bisa tertentu karena Allah menentukan. Bang Suma menolak itu, dan saya minta berikan jawaban alternatif. Kalau memang Bang Suma tidak setuju bahwa Allah menentukan semua itu, lalu kenapa bisa tertentu? Itu saja yang saya persoalkan, yang lain saya persoalkan nanti. Tapi saya persempit untuk hal ini saja. Kenapa bisa tertentu? Jawaban alternatifnya apa? Silakan. Iya, jadi gini Bapak, jahat itu sudah ditentukan, manis sudah ditentukan, pahit sudah ditentukan, asam ditentukan, tinggi itu ada, rendah itu ada, panjang pendek itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita yang memilih, bukan Tuhan yang memilih untuk kita. Aku memilih kamu neraka ya, oh ini agak ganteng sedikit, kamu surga ya, kamu agak pendek, kamu neraka, kamu agak tinggi, kamu surga. Bukan begitu, Tuhan menyerahkan semuanya kepada kita. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua diserahkan. Silakan Anda milih. Makanya di dalam kitab saudara Bapak, kalau Tuhan yang menentukan kejatuhan seseorang dan menetapkan keselamatan seseorang, maka di dalam kitab Ayub 34 nomor 11, Mazmur 62 nomor 12, kemudian Mazmur kemudian di dalam kitab Ayub juga diterangkan, tidak akan mungkin kemudian dikatakan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Contoh Amsal 24 nomor 12. Manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Yesaya 3 nomor 10 kemudian, nomor 10 sampai nomor 11. Tuhan akan mengganjar semua manusia berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Kalau Tuhan yang menentukan perbuatan seseorang, kenapa Tuhan juga yang mengganjar orang? Aku bersinah karena kamu yang menentukan kan? Ngapain kau hukum aku? Aku jatuh ke dalam dosa karena kamu yang menentukan kan? Kenapa kau hukum aku? Bukan begitu Pak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita bukan hewan. Kalau hewan iya, Tuhan yang menentukan supaya tidak berakal. Kita diberi akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Banyak gara-gara Anda berdoa, berikan aku lulus ujian. Loh, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak milih-milih. Oh, ini menyembah aku, dia berdoa, ini aja yang kukasih. Oh, ini tidak menyembah aku, dia juga berdoa, enggak usah aku kasih. Tuhan kami tidak begitu. Anda Kristen, Anda kafir, Anda kufur, Anda laknat, Anda ateis, Anda Hindu, Anda Buddha. Selama Anda adalah ciptaannya, selama Anda adalah makhluknya, apapun yang Anda minta kalau dia mau, Anda dikasih. Tidak dilihat dari agama. Kalau orang dikasih karena agama Pak, maka yang kaya cuman Islam, yang lolos di sekolah cuman Islam, yang menjadi profesor cuman Islam, yang menjadi dokter cuman Islam, yang menjadi polisi cuman Islam. Atau kalau Tuhannya Bapak yang benar dan berdasarkan kebenaran agama orang dikabulkan doanya, maka hanya orang Kristen yang hebat. Maka orang Kristen yang presiden, orang Kristen wakil presiden, orang Kristen gubernur, orang Kristen semuanya menteri, kami semua jadi hamba budak. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, tidak. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Mau disembah atau tidak disembah, Allah itu Maha Kaya. Dikasih. Tapi ingat, aku akan membalaskan semua perbuatanmu. Makanya dalam kitab saudara Wahyu 22 pun dikatakan begini, sesungguhnya aku akan datang segera dan akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Kitab Wahyu loh. Jadi kita diberikan kehendak bebas. Mau menyembah pohon, menyembah kaleng kosong, menyembah tabung gas, menyembah sepatu, menyembah apapun silakan. Tapi yang benar itu adalah menyembah pencipta. Yang tidak menyembah pencipta tetap dikasih oksigen Pak, tetap dikasih makan. Jangan karena dia tidak menyembah Tuhan dikasih penyakit gula, asam urat, tidak. Bahkan orang yang cenderung taat kepada Tuhannya lebih cinta beribadah daripada harta. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Orang-orang beriman itu menjadikan dunia ini laksana penjara.
sementara surga bagi orang-orang yang kafir. Jadi tidak bisa diukur, oh Tuhan saya benar karena pada suatu saat saya berdoa dan dia menerima mengabulkan. Oh, tidak begitu, itu bukan Tuhan itu. Yang namanya Tuhan meliputi semua hambanya. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, dia tetap pemurah terhadap makhluknya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hei si fulan, aku kasih kamu kesempurnaan akal, fisik, tapi kenapa ketika engkau di dunia sudah datang kepadamu kebenaran? Waman aslama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sudah datang Islam kepadamu. Kenapa kamu tolak? Padahal kebenaran demi kebenaran sudah diuraikan. Hanya karena kamu ego, maka Allah mengatakan, "Karena engkau zalim, maka tidak ada petunjuk bagimu." Karena kamu zalim. Apa zalim itu? Dia sudah tahu ini salah. Dia sudah tahu tidak mungkin orang yang jujur, tak mungkin orang yang benar, tak mungkin orang beriman yang mati disalib, tak mungkin. Dia sudah tahu bahwa Tuhan menetapkan yang dikutuk adalah orang yang pengkhianat, yang dikutuk adalah orang yang fasik, yang menggantikannya adalah pengkhianat dan fasik. Tapi tidak mau peduli, tidak mau percaya. Maka Allah mengatakan, Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Aku Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Makanya Islam itu datang. Berkat kasih sayangnya pencipta langit dan bumi, banyak manusia terseret kepada kesesatan karena pengajar-pengajar palsu yang tadinya punya liban untuk pengkhianat berubah menjadi penyaliban untuk orang yang suci. Error. Maka Islam datang menyelamatkan. Wahai ahli kitab, jangan kau melampaui agamamu. Kau melampaui. Jangan kau mengatakan ini dan itu terhadap Allah. Katakanlah yang benar. Hak adalah hak, batil adalah batil. Demikian. Lanjut Pendeta Buas. Saya masih tetap belum puas dengan jawaban Bang Zuma tentang penentuan ya. Tadi dikatakan kalau tinggi masuk surga lalu pendek masuk neraka dan sebagainya. Ini yang saya bicarakan kan minus tak terhingga. Pada saat itu belum ada apapun, belum ada siapapun, belum ada perbuatan baik, belum ada perbuatan jahat, belum ada orang tinggi atau orang pendek, atau orang gemuk atau orang kurus, orang cantik, orang jelek, orang ganteng, orang jelek. Itu semua belum ada semua. Nah pada saat itu Allah sudah tahu. Adam akan jatuh, kita akan dosa juga, banyak semua dosa dia sudah tahu, dan dia juga sudah tahu Kristus akan mati menebus dosa, dan dia juga tahu siapa yang akan percaya, siapa yang tidak akan percaya. Jadi itu semua kalau itu dia tahu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi tertentu, kalau tertentu berarti ada yang menentukan. Bagi saya Allah yang menentukan, dan Bang Zuma belum pernah bisa memberikan pandangan alternatif. Kalau bukan Allah yang menentukan, mengapa pada minus tak terhingga segala sesuatu itu sudah tertentu, mulai dari dosa, penebusan Kristus dan sebagainya. Kalau itu karena free will, free will kita itu kan baru ada setelah kita ada. Ini minus tak terhingga yang dibicarakan. Bagaimana bicarakan free will? Free will itu nanti baru manusia ada. Ini pada minus tak terhingga belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada setan, belum ada siapapun, hanya ada Allah. Dan dia sudah tahu itu pasti terjadi tertentu, dan tertentu itu berarti ditentukan. Tidak setuju dengan itu. Sekali lagi saya minta pandangan alternatifnya apa? Kok bisa pada minus tak terhingga semua sudah tertentu? Sekian. Iya, jadi maksud Pak Pendeta ini kayak mana? Maunya Tuhan itu berlaku seperti apa gitu loh. Kan Tuhan sudah menciptakan Adam dalam bentuk sempurna. Adam itu bukan itu. Sebelum Allah menjadikan sesuatu, Baywan, kamu Allah sudah tahu semuanya. Hilang. Gitu. Gimana? Kefas, Maksudnya gimana? Ya, karena Bang Zuma nggak nangkap apa yang dikatakan, ditanya, coba dijelaskan. sama Bang Buas. Iya, Nah, coba. Bang Buas maksudnya Allah sudah tahu, semua sudah dia tahu. Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatu itu, Allah sudah tahu akan terjadi semua dari awal hingga akhir dunia kiamat itu loh. Nah, itu sudah tahu, itu tertentu akan terjadi seperti itu, gitu loh. Terus masalahnya? Terus masalahnya Bang Zuma menjelaskan yang sudah setelah penciptaan. Nah, itu kan nggak nyambung jadinya. Jadi saya kan udah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu ilmunya meliputi hal yang gaib dan yang nampak. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan segala sesuatu itu ada pada ilmunya. Segala sesuatu diketahui oleh dirinya. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Terus apa yang dipermasalahkan? Sebelum Adam kemudian makan buah pengetahuan, Allah sudah tahu. Allah tahu. Anda menjadi Kristen, Allah sudah tahu sebelum Anda dicipta, Allah sudah tahu. Terus masalahnya di mana? Anda mau begitu Kristen itu agama yang salah,
Anda maunya Allah datang, stop. Jangan ke Kristen. Anda maunya kayak gitu. Begitu Anda mau makan buah pengetahuan, Allah datang, oh stop. Jangan makan buah. Anda maunya kayak begitu. Begitu maunya. Kan saya sudah bilang, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Sudah kusampaikan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah semua mengetahuinya. Allah semua paham apa yang terjadi terhadap makhluknya. Diserahkanlah kemudian. Jadi logika berpikirnya gini, Allah sudah tahu, Allah tidak diselimuti oleh waktu dan ruang. Kalau kita nih, kita makhluk manusia, kita tahu tidak besok adalah hari Sabtu? Tahu. Kita tahu tidak apa yang terjadi di menit pertama jam 6 besok hari Sabtu terhadap diri kita, terhadap orang tua kita, terhadap ayah, terhadap bangsa ini? Kita tahu tidak? Tidak. Tapi kita tahu besok hari Sabtu? Yes. Tapi apakah kita tahu secara terinci? Tidak. Allah tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu, kita tidak. Hanya mengetahui besok hari Sabtu, tapi kita tidak ngerti. Semenit setelah kita berdiskusi, kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap kita. Tapi Allah sudah tahu. Bahkan setelah kiamat dunia ini, Allah sudah tahu. Terus saudara-saudara saya ini maunya kayak mana? Bahkan ketika Allah yang hendak menciptakan malaikat, apa kata Allah? Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tatkala Allah hendak menciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah, Allah menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, ya Tuhan, aku hendak menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi bernama Adam, manusia. Malaikat mengatakan, ada apa kau menciptakan makhluk lagi? Bukankah mereka nanti akan membuat pertumpahan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksudnya itu? Malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Meskipun mereka akan membuat pertumpahan darah, tapi tidak. Aku akan mengutus nabi, aku akan mengutus rasul, aku akan mengutus kitab-kitab suci untuk menjadi bimbingan mereka agar mereka bisa terselamatkan. Allah tahu, makanya dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah diserahkan ke bumi. Bumi, ini kebenaran, ini yang haram, ini yang halal, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib. Lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Udah selesai. Tapi Allah tinggal nunggu nih, tinggal menunggu manusia. Tapi bagi dirinya itu tidak ada ringkasan waktu. Dia sudah tahu. Sebelum kita mati, kematian kita Allah sudah tahu. Sebelum kita ke neraka, Allah sudah ada di bukunya. Catatan bukunya Allah, kalamnya Allah, Lauhul Mahfuz itu, semua nama-nama yang di neraka itu sudah ada di dalam. Semua nama-nama yang akan ke surga sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu apakah ini Tuhan yang tentukan? Tidak. Kita yang menentukan. Kita yang mau hidup kita itu ke neraka. Bukan Allah yang menentukan. Allah sudah cuma mengetahui akhirnya. Tapi benar tidak akhirnya neraka atau surganya kita itu berkesesuaian dengan perilaku kehidupan kita ketika kita hidup. Andai saja, ini logika ya, andai saja Tuhan itu ada dua, maka Tuhan mengatakan, coba kau lihat yang namanya, misalnya, mohon maaf, misalnya saudara Pendeta Buas, coba kau lihat dalam hidupnya, mulai dia bayi gini, pasti jatuhnya di sini. Loh, neraka berarti? Iya, coba lihat aja. Tapi dia hidupnya baik. Di usia ini baik, di usia ini baik, di usia ini baik. Iya, tapi pada masa ini dia menyeleweng menyembah kepada ciptaanku bernama Yesus. Benar kan? Sudah bilang, neraka, tepuk tanganlah mereka. Tuhan sudah tahu endingnya. Tetapi untuk menjadikan kita itu ke A, ke B, ke C, itu pilihan kita sendiri. Bukan Tuhan yang memilihkan, tetapi Tuhan sudah tahu endingnya seperti apa. Ceritanya kayak mana? Tuhan sudah tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun wa huwa 'ala bikulli syai'in alim. Seperti itu, Bung. Kalau tidak mengerti lagi, aduh, kayak mana itu? Lanjut. Silakan Pendeta. Tadi Bang Sulaiman menyebutkan tentang mati. Mati tidak ditentukan? Mati ditentukan. Apakah mati tergantung free will kita? Yes. Mati ditentukan oleh Allah. Nah, Tetapi kalau Bapak malam ini memilih untuk mati, boleh. Itu pilihan Anda. Silakan Anda naik ke lantai 5. Jatuhkan diri Anda kok, pasti mati. Itu bukan Tuhan yang menentukan, Bapak sendiri yang menginginkan. Nah begitu. Kalau Tuhan memang tidak menentukan saya mati saat ini, Dia akan bekerja dalam diri saya, memberikan rasa takut kepada saya, sehingga saya tidak akan terjun dari lantai 5. Oke. Bahkan saya bunuh diri, saya minum racun pun, atau kalau Tuhan memang belum menentukan, Dia akan mengatur sehingga saya tidak mati. Oke. Berarti menurut Bapak, Yosua yang mati ditembak oleh Yosua itu Tuhan yang menentukan? Siapa mati ditembak? Yosua yang ditembak oleh Pak Sambo. Itu ditentukan oleh Tuhan. Yosua siapa ya? Yang ditembak oleh Jenderal Sambo. Waduh, saya nggak tahu ceritanya. Pokoknya itu terjadi atau enggak? Oke, sekarang begini.
Kalau itu terjadi ya ditentukan. Oke, kalau begitu saya tanya kepada Bapak. Bagi mereka yang menyalibkan Yesus itu dosa atau Ya. amal kebajikan? Dosa. Dia kemana? Ke neraka? Kalau dia setelah menyalibkan dia lalu percaya kepada Yesus, dia tetap diselamatkan. Percaya tidaknya siapa yang menentukan? Allah. Loh, berarti kalau tidak percaya Allah juga yang menentukan? Ya. Berarti nerakanya seseorang Tuhan yang menentukan? Ya. Kan saya tadi bacakan Roma pasal 9. Sebelum Yakub dan Esau itu lahir, belum melakukan baik dan jahat, Allah sudah memilih Yakub dan menolak Esau. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Jadi memang masuk surga masuk neraka ditentukan sebelum permulaan zaman. Pada minus tak terhingga, semua sudah ditentukan. Jadi buat apa Anda menjadi penginjil, menjadi pendeta? Karena di satu sisi Allah itu menentukan, tapi di lain sisi Allah tidak membuang tanggung jawab. Saya akan membacakan Roma pasal 9 ayat 19 ya. Kalau tadi saya membacakan Roma pasal 9 mulai ayat 10 sampai 18. Sekarang saya bacakan ayat sambungannya, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Jadi maksudnya kalau memang semua ditentukan Allah, apalagi kok disalahkan? Kan kehendak Tuhan masih terjadi, kenapa kok disalahkan? Jawaban Paulus itu dalam Roma 9 ayat 20 cuma begini. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi memang ini jelas memang menunjukkan bahwa dosa atau percaya atau tidak percaya itu semua ditentukan dari minus tak terhingga. Dan ketentuan Allah itu pasti akan terjadi, tidak bisa tidak. Tapi tidak berarti bahwa tanggung jawab manusia itu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Itu tanggung jawab dibuang, tidak demikian. Jadi itulah tadi dalam Lukas 22 ayat 22. Tadi saya bacakan, saya ulang. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Saya baca separuh dulu ya. Ini pergi, dia akan mati seperti yang telah ditetapkan melalui pengkhianatan Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi sekalipun Yudas ditentukan untuk mengkhianati, tetap dia bertanggung jawab. Makanya dikatakan celakalah orang yang olehnya diserahkan. Dua hal ini seperti Pak rel ya, yang sejajar, dua garis sejajar. Semacam paradoks, bukan kontradiksi tapi paradoks. Paradoks itu kelihatannya kontradiksi, tapi sebetulnya tidak. Tapi sampai sekarang tidak akan mungkin bisa dimengerti. Nanti di surga, saya percaya kita akan mengerti. Tapi Allah menetapkan dan manusia bertanggung jawab. Itu kepercayaan saya. Jadi dosa Adam, dosa saya, penebusan Kristus. Lalu siapa percaya, siapa tidak percaya, siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Semua sudah ditentukan. Dan pasti akan terjadi seperti yang ditentukan. Mau saya, cuma Bang Suma mengakui ketentuan Allah itu saja. Karena setahu saya dulu, Islam ini percaya pada takdir ya. Kalau takdir kan masih terjadi kan. Apakah ada aliran yang berbeda percaya takdir, ada yang tidak percaya takdir begitu? Takdir itu Pak, baik diganjar surga, buruk diganjar neraka. Kalau Bapak beda, surga sudah ditentukan setiap manusia. Kalau begitu ngapain Bapak berkhotbah, ngapain jadi pendeta Pak? Nah, itu karena tanggung jawab itu masih ada. Lah, bukannya sudah ditetapkan oleh Tuhan? Ya, mana yang Memang ditentukan. biarpun Bapak bersusah payah berkhotbah, kalau Ya. sudah Tuhan tentukan si A, si B itu di neraka, percuma kan? Memang percuma. Ya udah, Tapi kan saya tidak, kita hidup saya kayak hewan tidak aja tahu kalau siapa gitu. yang ditentukan untuk selamat dan siapa yang ditentukan untuk binasa. Ya, Kan terus saya silakan. beri pada saat adanya orang yang bisa saya injili. Nah. Kalau orang itu memang seorang yang ditentukan untuk selamat, dia pasti akan percaya. Tapi kalau orang itu ditentukan untuk binasa, dia akan menolak sampai mati. Lah, kenapa nggak hidup kayak hewan aja Pak? Kan sudah ditentukan oleh Tuhan, siapa surga, siapa neraka. Kenapa nggak jadi hewan aja kita? Bebas, mau ngapain aja, kenapa? Loh, hewan saja juga ditentukan. Ya itu dia makanya. Kalau Iya, memang sama hewan, sama ya, ditentukan. khotbah Jadi- 3 jelas, manusia dalam khotbah dikatakan sama seperti hewan. Tapi permasalahannya sekarang, ngapain capek-capek ibadah? Hewan tidak ibadah. Toh mereka sudah ditentukan. Tuhan yang Kenapa saya menentukan. tidak jadi Ngapain hewan? harus Karena ibadah? saya ditentukan jadi orang. Ah, itu dia makanya. Maksud saya dalam hal ibadah, ngapain harus ibadah? Karena itu tanggung jawab saya. Loh. Jadi ayat yang tadi saya bacakan Kan memang bukan menunjukkan Bapak ada yang penetapan. bukan Bapak yang menentukan surga nerakanya seseorang, tapi Tuhan. Iya, Untuk apa Bapak berkhotbah? Untuk apa jadi pendeta? karena itu tanggung jawab saya. Kan tidak tergantung dari tanggung jawab Bapak. Saya Ya, harus betul. hidup, dengarkan ya, saya harus hidup bukan menurut ketentuan Allah. Karena ketentuan itu saya tidak tahu. Saya ditentukan jadi pendeta, saya dulu juga tidak tahu.
Loh, berarti Anda jadi Pada pendeta waktu saya Tuhan sudah membedakan kepada seseorang, saya tidak tahu apa orang itu ditentukan selamat atau ditentukan binasa. Maka saya harus memberitakan Injil kepada semua orang. untuk apa, Itu Pak? tanggung jawab saya. Untuk apa? Tapi memang kalau orang itu ternyata ditentukan Allah untuk selamat, dia akan percaya. Kalau dia ditentukan untuk binasa, dia tidak akan percaya sampai mati, sampai mulut saya berbusa, dia tidak akan percaya. Sekarang kalau Bapak berkhotbah kepada orang-orang yang sudah percaya, sudah ditentukan ke surga, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kalau dia memang ditentukan percaya, dia akan percaya. Lah, apa manfaatnya? Kan toh sudah tercatat untuk surga bagi mereka, ngapain dikhotbahi lagi? Allah bukan cuma menentukan tujuannya, tapi Allah menentukan caranya. Nah, itu sudah masuk. Artinya, bukan begitu Pak. Artinya kalau Bapak mengatakan menentukan, tapi ada caranya, berarti orang berusaha. Caranya ditentukan juga. Jadi siapa, misalnya ya, si A ditentukan selamat ya. Siapa yang akan menginjili? Karena orang tidak mungkin selamat tanpa dia mendengar Injil dan percaya pada Injil. Siapa yang menginjili? Itu ditentukan. Bagaimana diskusinya dalam penginjilan? Itu ditentukan. Ya sama aja berarti. Nggak sama. Nggak sama. Orang sekarang menurut Pak Pendeta, orang yang menyembah kepada Tuhan, apakah ditentukan untuk selamat? Orang tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau dia tidak ditentukan untuk selamat. Maksudnya? Kalau dia menentukan saya selamat, dia akan membuat saya percaya dan saya akan menyembah dia. Berarti orang yang menyembah Tuhan itulah yang selamat, begitu kan? Iya. Bukan yang ditentukan. Tapi dia tidak bisa menyembah kalau tidak ditentukan. Siapa bilang? Saya akan berikan satu ayat ya. Kisah Para Rasul 13. Kalau sudah ditentukan, berarti manusia tidak lagi diupah berdasarkan perbuatan, karena sudah ditentukan. Ini ayat coba ya, benar-benar ya. Saya akan bacakan Kisah Rasul 13 ayat 48 ya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kalau orang tidak ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, dia tidak akan percaya. Tapi di sini semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saya percaya pada penebusan Kristus karena saya dari awal, dari Minus Tak Terhingga sudah ditentukan. Seandainya saya tidak ditentukan untuk selamat, saya tidak akan percaya. Orang akan menginjil saya sampai mulutnya berbusa, saya tidak akan percaya. Jadi gimana ya Pak ya? Orang percuma beribadah Pak kalau sudah ditentukan untuk neraka. Nah percuma. Ya itu tanggung jawab. Saya katakan tanggung jawab ya. Ya berarti Saya kembali akan lagi, menentukan berarti 29. kembali lagi kepada manusia, kehendak bebasnya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang tidak mau beriman silakan. Duh, itu kan sudah terjadi dalam sejarah. Ini saya bicara Minus Tak Terhingga ya. Waktu itu orangnya belum ada. Minus tak terhingga. Jadi dapat saya tunjukkan Ulangan 29 ayat 29 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Nah rencana Allah itu tersembunyi, saya tidak tahu. Saya hidup sampai kapan saya tidak tahu. Itu bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Oke, baik. Hukum Taurat dinyatakan. Dan hidup saya harus sesuai hukum Taurat itu, bukan sesuai ketentuan Allah yang saya tidak tahu itu. Oke, sekarang menurut Yesus sendiri cara untuk memperoleh hidup itu apa Pak? Menyerahkan segalanya kepada Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan? Bukan, percaya. Kristen itu satu-satunya agama yang hanya berdasarkan iman, bukan perbuatan baik. Oke, baik. Tapi kenapa manusia dibalas sesuai dengan perbuatan? Pada penghakiman memang yang berdosa, yang tidak percaya, itu dihakimi perbuatannya. Loh, Yang percaya, dosanya tidak akan dihakimi karena sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Maka mereka dihakimi perbuatan baiknya untuk mendapatkan pahala. Yohanes Tapi pahala itu ditentukan juga. Yohanes 5 nomor 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan Iya, mereka saya yang tahu itu. berbuat buruk, berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Artinya perbuatan yang menentukan kita selamat Pak, baik buruk. Nah, Loh, dalil Pak? karena itu akan bertabrakan ya dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa percaya yang menyelamatkan. Yohanes 3:16 saya kira tidak usah saya bacakan ya. Yohanes 3:16 dan 18, kalau kita percaya kita diselamatkan. Nah kalau Yohanes 5:28-29 diartikan perbuatan yang menyelamatkan, maka ini menabrakkan ayat dengan ayat. Jadi Yohanes 5:28 dan 29 harus diartikan orang yang tidak percaya itu tidak bisa berbuat baik. Nah dia ada perbuatan baik berarti dia orang percaya.
imannya yang menyelamatkan, bukan perbuatan baiknya. Salah Pak. Orang yang berbuat jahat, Maaf. dia tidak bisa bukan orang beriman, maka dia tidak bisa Bukan diselamatkan karena tidak ada iman. Yesus mengatakan, Yohanes 14:12, jika kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku juga lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi kalau percaya kepada Yesus, mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang Yesus tidak tinggalkan, itu baru selamat. Makanya begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada perintah-perintah Yesus. Matius 19, guru, seperti apa caranya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan semua amalan-amalan baik yang diperintahkan oleh Tuhan. Gimana Pak? Berarti amal perbuatan yang menyelamatkan orang. Kalau orang itu kemudian melakukan amalan perbuatan baik, maka Tuhan menentukan baginya surga. Kalau orang itu melakukan perbuatan jahat, maka Tuhan menentukan baginya neraka. Jangan mengatakan kita sudah ditentukan. Oh tidak, kita yang memilih antara surga kita atau neraka kita. Tidak dipatok. Begitu lahir surga, begitu ini saya ciptakan kamu untuk ke surga, saya ciptakan kamu untuk ke neraka. Tidak, saya ciptakan kamu ada dua tempat, kamu tinggal pilih, neraka atau surga. Fasilitas aku beri, mata dua, akal satu, hidung dua, satu, mulut, tangan, kaki, aku kasih semua fasilitas. Raih surgaku dengan usahamu. Dan jika kamu lalai, maka kamu akan jatuh ke neraka. Tak kasih kamu kitab, laksanakan tugasmu sekarang di dunia. Maka dunia ini tempat ujian. Kalau kita salah melangkah, neraka. Kita benar dalam hidup, surga. Bukan Tuhan begitu kita lahir, ini si A, saya tentukan si A ini neraka, saya tentukan si B ini surga. Nah, kayak begitu, itu Tuhan yang tidak penyayang, itu namanya. Tuhan yang zalim kepada makhluknya, itu namanya. Sedangkan Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang kepada makhluknya. Masa ditentukan orang belum lahir sudah neraka? Orang belum keluar jadi manusia sudah neraka ditentukan? Tidak. Tuhan memberikan kebebasan. Yang baik kembali ke surga, yang buruk kembali ke neraka. Tapi Tuhan adil, memberikan semuanya. Makanya Al-Quran itu untuk semuanya, bukan hanya untuk Islam. Sedangkan Torah hanya untuk Kristen, hanya untuk Yahudi saja. Yesus untuk Yahudi saja. Islam untuk seluruh umat manusia. Itu dia Pak. Jadi kalau dikatakan sudah ditentukan, oh ya ngapain kita beribadah? Toh kita sudah ditentukan neraka kok. Ngapain kita ibadah? Mending kita lakukan apa yang kita mau. Toh surga nerakanya yang tentukan adalah Tuhan. Ya kita lakukan aja. Percuma kita kemudian baik kalau sudah ditentukan neraka. Percuma juga kita meninggalkan kejahatan kalau ternyata kita juga sudah ditentukan surga. Jadi orang kalau sudah kayak begitu, kelihatannya saya ini surga deh. Ya udah maksiat aja terus. Kan saya surga kayaknya nih. Itu berarti hidup menurut ketentuan Allah. Tadi saya tunjukkan Ulangan 29 ayat 29. Itu kita tidak tahu ketentuan Allah itu, maka itu bukan dasar hidup kita. Dasar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhannya menyuruh kita berbuat baik, ya kita berbuat baik. Firman Tuhannya menyuruh kita percaya Yesus, ya kita percaya Yesus. Berusaha percaya Yesus. Tapi kalau memang ditentukan tidak percaya, dia tidak akan bisa percaya. Iya, nah sekarang permasalahannya terkait penyaliban. Adakah kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menyelamatkan orang lain dengan menjadikan orang lain sebagai tumbal? Ada nggak? Ya Yesus saja. Saya minta dari Tuhannya, kan saya mengatakan tadi ada 3 stasiun. Pertama Yahudi, kedua Kristen, ketiga Islam. Di Yahudi terkait dengan penyaliban, karena penyaliban terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Adakah Tuhan berfirman bahwa keselamatan di luar Yahudi, yaitu Kristen, itu bisa diperoleh dengan menumbalkan anak manusia di atas salib? Apakah ada? Memang Yahudi pasti tidak percaya itu. Iya, Mereka bukan Yahudinya maksud saya Pak. Ada firman Tuhan di kitab mereka yang mengatakan itu sampai mereka tidak percaya. Ada nggak di dalam kitab mereka bahwa keselamatan itu adalah menerima penyaliban orang-orang jujur, orang kudus di atas tiang salib? Ada nggak dalam kitab mereka? Dalam Yesaya 53. Yesaya 53, saya akan bacakan mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi ini nubuat tentang Kristus ya. Dan penyakit di sini bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani, yaitu dosa. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh ini laki-laki sembuh rohani, jadi diampuni maksudnya, bukan sembuh jasmani. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Kalau mau dilanjutkan bisa dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya dan sebagainya. Jadi memang nubuatnya memang sudah ada, tapi tentu saja kalau Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.